Tapi selamat linguna latte, salam sawujud karende Malempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, om swastiastu. Om swastiastu. Jumpa lagi di acara obrolan santai Tampung Penyang TV IAHNTP Palangkaraya. Pemirsa yang saya hormati dimanapun berada, kali ini saya ditemani oleh kawan saya yang ganteng, karena laki-laki ya Pak ya. Ganteng, masa ganteng. Di sini sangat menarik, kami ini senior-senior ya, katakanlah, tetapi biar senior masih semangat Pak ya. Semangat. Pak Dekan Masih energi. FDDBW. Jadi kenapa FDDBW? Karena kita memiliki sebetulnya 4 fakultas. Salah duanya karena ini digabung jadi satu adalah Dharma Duta dan satunya adalah Brahma Widya. Nah, tentunya seluk-beluk tentang dinamika perkampusan bisa berkurang, bisa bertambah ya Pak Dekan. Ya, itu wajar. Nah, itu wajar. Jadi di sini tentunya IAHNTP Palangkaraya terus bertumbuh, terus berbenah. Ya, salah satu pejuang-pejuangnya yang sudah sepuh atau tua-tua ya kami. Kita bersama Pak Dr. Wayan Salendra, di sini beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya. Sehat selalu Pak Yan. Sehat astaga. Luar biasa. Masih semangat Pak Yan? Masih semangat tetap Kita harus tetap semangat. Nah, berhubung obrolan kita bersama Pak Dekan FDDBW, singkatnya seperti itu, berterima kasih atas kehadirannya, berkenan ngobrol di acara ini. Selanjutnya dipersilahkan menyampaikan selayang pandang tentang Fakultas FDDBW Pak Wayan. Terima kasih Pak Budi Purnomo selaku Wakil Rektor 3 yang sekaligus menghosti kami. Dan beliau adalah senior kami di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Sebelumnya saya haturkan tapi selamat lingun latai, salam sujud kene Malempang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat terima kasih, terutama Diganggu ya Pak? di media Pak TV. Dekan. tidak diganggu, malah saya senang. Diganggu kalau waktunya. Ya, jadi saya berterima kasih, saya diundang untuk duduk sebentar, yaitu selayang pandang. Selayang pandang. Berkaitan dengan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, khususnya di Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, Betul. yang disingkat dengan FDBW. FDDBW. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya itu adalah merupakan gabungan dari 2 jurusan yang sebelum menjadi institut. Iya. Adalah Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Nah, setelah berintegrasi menjadi institut, maka hanya diwajibkan itu 3 fakultas. Oleh sebab itu maka dari jurusan penerangan dan filsafat agama Hindu itu the merger, yaitu yang diresmikan oleh Menteri Agama tahun 2018 itu sampai sekarang. Iya. Nah, sehingga sampai saat ini Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya itu Pak memiliki 5 program studi. Iya. Artinya Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya itu mengelola 5 program studi. Nah, 5 program studi itu, yang pertama, yang tertua itu adalah Fakultas Prodi Filsafat Agama Hindu. Ya, filsafat Sudah itu yang kedua
prodi penerangan yang sekarang beralih menjadi ilmu komunikasi Hindu. Kemudian yang ketiga itu adalah prodi kepanditaan. Ya, yang kepanditaan. Itu. Kemudian yang keempat adalah prodi pramuwisata, budaya dan keagamaan. Dan yang terakhir adalah prodi teknologi informasi. Nah, baik Bapak, jadi saya tidak perlu menjelaskan dari masing-masing prodi itu karena sudah dijelaskan dari per prodi sudah, bahkan yang baru tadi itu adalah sekretaris prodi pramuwisata. Betul. Dari 5 prodi di dalam Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya itu tidak semuanya bernuansa Hindu. Jadi yang umum itu adalah pramuwisata, budaya dan keagamaan. Yang kedua ilmu teknologi, informasi. Dari 5 itu jadi 2 itu sekarang yang sudah nyata, semua agama ada di dalamnya. Semua agama ada di dalamnya. Apakah itu agama Islam, apakah dia agama Kristen, Protestan, Katolik, itu semua ada. Nah kemudian apakah adik-adik kami mahasiswa yang beragama non-Hindu itu tidak mendapat mata kuliah agama Hindu, agamanya masing-masing? Ya. Itu semuanya ada. Semuanya jadi ada. semua adik-adik kami, baik dia Islam, Kristen, Protestan, kemudian Katolik, itu ada dosennya di kampus kita. Nah sehingga pada saat nanti jam agama, maka mereka mengikuti mata kuliah sesuai agamanya masing-masing. Betul. Jadi tidak melulu Hindu, tidak. Nah, itu. Jadi ini yang menariknya kami di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, khususnya di Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya. Nah kemudian di Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya seperti apa yang telah dijelaskan oleh masing-masing kaprodi kami maupun sekretaris, itu pemirsa tahu sendiri sudah. Nah, itu. Jadi bagaimana yang kami kelola di Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya, yaitu 5 program studi, boleh dikatakan kelulusannya atau alumninya semua hampir 80% sudah bekerja. Nah kenapa demikian? Setiap mereka melakukan PKL maupun PKN, itu pulangnya mereka sudah ditawarkan untuk bekerja di mana mereka melakukan PKL atau KKN. Nah, dari itulah makanya adik-adik kami di 5 program studi itu sampai saat ini masih getol. Bahkan terus terang sebelum mereka yudisium, itu mereka sudah datang surat. Iya, datang surat. Baik Luar itu biasa. Sekolah minta supaya dia mengajar agama, bahkan mereka belum wisuda itu Pak. Jadi mereka sudah diminta seperti itu. Kemudian yang sangat menarik itu adalah dari Pangkalan Bun. Bukan Pangkalan Bun, apa namanya itu? Daerah Jojabo itu, saya lupa namanya itu. Jojabo. Iya, Lemandau, Kabupaten Lemandau. Ya, Lemandau. Itu kebetulan mahasiswa kami ada 2 orang dari sana. Yang diminta. Bahkan langsung pengelola pariwisata itu minta datang ke kami, minta anak ini tolong Pak kalau bisa diberi izin nanti setelah mereka yudisium, apalagi nanti wisuda, kami langsung kami manfaatkan karena kebetulan daerah mereka sendiri. Wah, itu nyata itu. Nah jadi intinya bahwa Fakultas Dharma Duta mengelola Dharma Duta dan Brahma Widya mengelola 5 program studi itu semuanya boleh dikatakan 80% itu sudah
dilamar langsung seperti Luar biasa. belum lagi yang di perusahaan-perusahaan, Iya, perusahaan-perusahaan sawit gitu. Bahkan ada adik-adik kami yang alumni beberapa tahun yang lalu itu sekarang sudah jadi manajer. Wih, Jadi kenapa kami tahu? Karena mereka melegalisir ijazah. Oh, Nah, dari situ iya, kami tahu iya. bahwa kami nanya bekerja di mana, kami bekerja di perusahaan sawit, Pak. Kami sekarang berkat didikan Bapak Ibu kami di sini, kami sekarang sudah diangkat jadi manajer. Nah, jadi dari itu kami tahu informasi-informasi itu. Iya. Bahkan di Pangkalan Bun itu baru-baru ini 2 sudah diangkat iya, jadi manajer lapangan. luar biasa. Jadi itu bukti-bukti. Nah, kemudian kaitannya dengan prodi kependitaan. Memang kalau dengar tuh kependitaan itu berarti arahnya ke rohaniawan gitu. Itu pun tidak semuanya jadi rohaniawan. Iya, iya, betul. Tidak semuanya baik dia pinandita maupun basir, tidak semuanya seperti itu. Tapi sudah mereka dilamar untuk Mengisi peluang. khususnya di kantor desa Kantor mereka. desa, Itu bayangkan. nyata ya. Contoh seperti yang kemarin itu si Unyi, Unyi ya. ya, kebetulan dia bahasa Inggrisnya boleh. Oh, Dia luar langsung biasa. diangkat di sana di kantor desa itu jadi tenaga staf di sana. Nah, itu jadi kependitaan itu tidak melulu alumni Jadi jadi rohani, basir atau jadi basir, jadi pinandita tukang planning, atau khususnya kerohanian, bahasanya. tidak seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena di prodi kependitaan itu tidak melulu diajarkan tentang kerohanian, tidak, Pak, tetapi betul. diajarkan bahasa Inggris, kemudian tentang IT, iya. diajarkan kemudian tentang komunikasi secara umum, Perkantoran, itu juga kewirausahaan. perkantoran, kewirausahaan itu Betul, semua ada, Pak. Jadi, betul. nah, jadi oleh sebab itu kami bukan bahasa kasar itu adalah muluk-muluk, tidak. Bukan tapi nomon-nomon. itu fakta, iya. Tapi itu fakta, Pak. Jadi Fakta. mahasiswa kami khususnya di Fakultas Dharma Duta dan Pramawidya itu boleh dikatakan rata-rata hampir 80% sudah bekerja. 80%. Buktinya kemarin sini ada penerimaan kita di di institut ini justru kekurangan. Iya. Terutama tenaga Humas kemarin. Humas itu kekurangan karena mereka sudah dimanfaatkan, direkrut di daerah-daerah mereka masing-masing gitu. Nah, kemudian saya dapat informasi juga yang mengikuti P3K itu sesuai dengan anunya, bahkan boleh dikatakan 90% lolos. 90% lulus mereka, bukan lolos begitu saja, tetapi lulus begitu. Mereka diterima. Kemudian juga di CPNS juga mereka diterima. Jadi walaupun kami tidak secara khusus itu adalah tenaga tenaga pendidik, tetapi justru mereka juga diterima. Contoh seperti di filsafat itu mereka diterima sebagai pariwisata, diterima menjadi mereka pengajar. Nah, itu. Nah, kemudian kami tidak menyatakan SDM kami itu hebat, tidak, tapi itulah faktanya bahwa adik-adik kami, alumni kami itu mampu bersaing di kancah dunia usaha maupun di pemerintahan, itu pendidikan itu sudah jelas, sudah ada. Nah, perlu kami informasikan, Pak, jadi bahwa di Fakultas Dharma Duta dan Pramawidya itu kami memiliki 42 dosen luar biasa ya, itu yang sudah terkualifikasi, yang berkualifikasi doktor itu sudah ada kami 12, dan ini nanti yang akan datang ini ada 4. Berarti 16. Nah, kemudian berkualifikasi S2 itu seluruhnya sudah berkualifikasi S2, dan bahkan itu adalah senior. Oh, luar jadi biasa. senior. Jadi mungkin berkat keseniorannya itu menyampaikan suatu tentang pendidikan itu mungkin lebih mantap, mungkin begitu. Nah, jadi oleh sebab itu di Fakultas Dharma Duta dan Pramawidya yang mengelola 5 program studi itu
2 umum, kemudian 3 itu adalah bernapaskan Hindu. Jadi sekali lagi pemirsa, yang umum baik dia beragama Kristen maupun agama Islam, itu semua ada tenaga dosennya. Jadi tidak adik-adik kami yang beragama Islam maupun agama Kristen, Protestan maupun Katolik itu dihindukan, tidak seperti itu. Betul. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang pendidikan, walaupun satu harus ada dosen yang seiman. Kita tidak boleh menghindukan orang yang sudah memiliki keyakinan atau agama. Itu prinsip kami. Nah, kemudian kaitannya dengan prodi kepariwisataan, kemudian prodi TI. Sekarang ini merupakan sebagai agen yang diminati oleh betul mahasiswa, bahkan kami membatasi menerimanya. Membatasi. Seperti kemarin itu yang mendaftar cukup lumayan banyak, kami hanya bisa mampu menerima 40 saja. 40 untuk 2 kelas. Nah, untuk tahun yang akan datang ini itu kami targetkan itu adalah 3 kelas. 3 kelas. Jadi 60 gitu. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang ada punya anak atau saudara yang berminat nanti masuk ke Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, khususnya di Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya yang non Hindu, kami persilahkan terbuka untuk umum. Jadi terbuka untuk umum. Dan untuk prodi TI, Teknologi Informasi, kami secara selektif melakukan penyaringan, betul. Supaya nanti outputnya itu benar-benar dapat berguna, bermanfaat dan bertanggung jawab di mana dia bekerja. Itu tujuan kami. Dan terus terang kami secara step by step untuk meningkatkan SDM itu. Luar biasa Pak Dekan. Tentunya pemirsa Tampung Penyang TV dimanapun berada, luar biasa ya, karena fakultas di DPW ini adalah fakultas yang termasuk paling besar karena memiliki prodi banyak dan prodi-prodinya seperti disampaikan tadi. Jadi ada 2 yang umum, 3 yang bernuansa Hindu. Tentunya kita terbuka untuk umum yang disampaikan oleh Pak Dekan, karena kampus kita sungguh kampus yang sudah moderasi, heterogen. Nah, dibanding dengan kampus-kampus lain, kita sudah sangat-sangat representatif, padahal guru dan tenaga pendidik ini kita bisa merekrut dengan istilahnya terbuka. Suatu contoh dosen kita ada yang beragama Kristen, sudah ada yang Muslim, begitu pula mahasiswanya. Jadi kehidupan kampusnya betul-betul mencerminkan kampus yang moderasi. Jadi jangan khawatir bagi anak-anakku, kepada adik-adikku yang ada di luar sana, yang lagi bingung untuk menentukan bahwa begitu luar biasanya peluang tadi Ilkom, bagaimana penyuluh saja kita kekurangan kalau dari penyuluh, tetapi dari yang lain-lain itulah yang menyebabkan kurang. Suatu contoh, dibuka peluang humas, nah lulusan Ilkom sedikit, jadi terpaksa mereka sudah P3K dan lain sebagainya, mempertimbangkan kurang apa. Untuk fasilitas tentunya seperti yang disampaikan oleh para prodi, tempat ber-AC, bersih, bahkan sarana prasarananya mampu bersaing. Itu yang luar biasa. Dan jangan lupa bahwa semua fakultas menyediakan beasiswa ya Pak Dekan. KIP ada, berprestasi, yang tidak mampu, Kalteng Berkah, dan tentunya juga banyak mahasiswa kita yang dari pedalaman itu ada dukungan dari
perusahaan. Perusahaan, Iya. Pemda. Pemda juga. melalui dana desa Iya, ya. dana desa. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita pikir apa lagi yang beratkan, kalau di kampus kita, mohon maaf, untuk UKT-nya masih bervariasi ringan dan terjangkau. Kecuali untuk KIP distandarisasi saat ini 2 juta. Nah tentunya yang lain bisa ada yang 1.500.000, ada yang 1.800.000. Tentunya inilah kebijakan dari kampus kita IAHNTP Palangkaraya. Sambil diminum Pak Dekan. Oh iya, makasih Iya. Pak. Masalah kita ngomong-ngomong tentunya dalam hal kita menawarkan, jadi bukan muluk-muluk yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bahwa ini kenyataan dan silahkan kepada pemirsa Tampung Penyang TV yang memiliki putra putri bisa diarahkan ke kampus IAHNTP Palangkaraya, khususnya untuk masuk di Fakultas Dharma Duta dan Brahma Widya dengan penawaran beberapa prodi yang sangat menarik. Iya, iya. Terima kasih Pak Dekan, Terima tentunya obrol-obrol walaupun singkat tetapi masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kampus yang berbackground budaya dan pelestari dari budaya dan tradisi leluhur Dayak terus tumbuh dan berkembang. Tentunya dukungan dari pemirsa dimanapun berada dengan menyekolahkan putra-putranya, putra-putri, maka di sini kami akan siap untuk mendidik mereka. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada obrolan santai kali ini Pak Dekan. Selanjutnya bila ada yang kurang berkenan mohon maaf, dan marilah kita akhiri obrolan santai ini dengan Parama Santi Om Santi 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 Om Sahih.